Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rizky Agariani. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Asahan Prodi Manajemen. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan salah satu tugas rutin, di mana tugas ini akan membantu meringankan mahasiswa ataupun persekolahan yang sedang mempelajari tentang apa itu paragraf dalam bahasa Indonesia. Karena video ini menjelaskan tentang apa itu paragraf dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahasnya mulai dari pengertian, ciri-ciri, bahkan jenis dari paragraf. Baiklah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu paragraf dalam bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal dasarnya terlebih dahulu. Seperti ketika membaca artikel, makalah ataupun buku, kita melihat kenyataan bahwa tulisan-tulisan itu terbagi dalam beberapa kelompok-kelompok kalimat. Nah, kalimat itu tadi kita katakan sebagai satu paragraf. Paragraf sendiri memiliki definisi penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Oleh karena itu, paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Fungsi paragraf sendiri ada banyak, termasuk yang dalam kondisinya ada 4. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis, memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru. Sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan. Ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan baru. Yang ketiga, untuk memudahkan penulis dan pembacaan, akan baik kalau pembaca paham dengan mudah yang telah dituliskan. Lanjut, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam, diberi tanda indent. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Baik, sekarang kita akan memasuki pembagian jenis paragraf. Mengenai jenis-jenis paragraf itu tersendiri, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan: pertama, ada letak kalimat utama atau gagasan pokok, yaitu pembagiannya ada deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Campuran itu tadi ada deduktif dan induktif. Yang kedua, ada jenis cerita, sifat, ataupun tujuan yang terbagi menjadi narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga, ada fungsinya dalam karangan, yaitu pembagiannya pembuka isi, penghubung, dan penutup. Berdasarkan letak gagasan utama tadi, ada paragraf deduktif dan induktif. Kita masuk ke paragraf deduktif. Paragraf deduktif, paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas umum ke khusus. Contohnya, kemauan sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu karena peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru seperti yang sudah tertulis di sini. Paragraf induktif. Baik, kita akan lanjut ke paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengumumkan penjelasan kemudian diakhiri dengan gagasan pokok khusus ke umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, seni-seni kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak akan lancar, informasi akan sendat-sendat. Bahasa memang alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada paragraf eksposisi, adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Yang kedua, ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf
ketiga ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini memiliki definisi paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik yang sedang dibahas. Paragraf ini bukan hanya berisikan fakta tetapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu paragraf pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Mereka memiliki definisi masing-masing seperti paragraf pembuka, yaitu paragraf yang diawali dengan karangan yang berfungsi untuk mengundang penasaran pembaca terhadap isi suatu cerita. Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi ini berisi tentang bagian-bagian utama dalam suatu karangan. Yang ketiga ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini memiliki definisinya ini mengarahkan untuk fungsi dari paragraf penghubung itu untuk menggabungkan setiap paragraf agar menjadi satu kesatuan dalam sebuah kalimat ataupun karangan. Yang keempat ada paragraf penutup. Memiliki definisi paragraf yang berisi tentang kesimpulan ataupun ringkasan, saran, harapan ataupun penegasan kembali tentang poin-poin penting dalam suatu karangan. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf. Kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi. Harapan saya hanya satu, semoga dari pemaparan tadi akan ada manfaat untuk kedepannya. Untuk teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik ataupun berkomentar di kolom komentar ya. Mana tahu ada pendapat lain dari kalian. Oke, saya Rizky Adariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.